hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Ini adalah sosok dari Eyang Santang. Ya. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sarwijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar di Memburu Misteri. Kali ini saya bersama tim Memburu Misteri sedang berada di Kampung Gombong, Desa Cibadak, Bogor. Dan mengapa kami datang ke daerah sini? Karena 2014 silam sempat terjadi longsor yang menghilangkan banyak sekali rumah-rumah yang ada di sini. Dan semenjak kejadian itu, banyak warga yang mengatakan bahwa kampung ini adalah kampung horor. Seperti apa misteri yang ada di sini? Langsung aja kita telusuri. Orang kan sering lewat ya ke sana. Jadi dia sempat melihat sosok yang di dekat Masjid Miring itu. Dulu ada suara orang yang menangis gitu. Ini ya bekas-bekas kuburan lah, kuburannya pada kemana, ke bawah gitu. Sampai sekarang juga kuburan pada nggak ada, cuma ada beberapa titik gitu. Padahal paling banyak kan kuburan itu yang di pinggir jalan aspal ini gitu. Di spot ini kata beberapa warga di sini adalah spot yang sering terjadi kecelakaan. Ini bisa dilihat juga ya, ini kayaknya tuh tanjakan dan turunan, dan ini gelap banget. Kalau dilihat dari segi penunjuknya, dari tadi sudah banyak mata yang melihat ke arah sini, dari balik pepohonan, dari arah sana dan dari arah sana. Tapi saya belum mau membuka dulu ya secara detail, kita nunggu Fadi aja. Oke, pemirsa Memburu Misteri, sekarang ini Sarah lagi coba menelusuri terlebih dahulu karena dia lagi mencari sesuatu yang menjadi tanya-tanya besar sih. Kenapa tempat ini disebut kampung horor? Sar? Ya, Fat. Apa yang udah lu dapetin di sini? Belum ada sosok yang maju dengan kayak baru mata-mata yang melihat dari masih kejauhan. mengintip-ngintip aja masih gitu. Ngintip-ngintip, jadi belum terlihat sosok. Cuman di sini itu adalah spot di mana sering terjadi kecelakaan tadi. Oh, ini tanjakan ya? Iya, tanjakan. Tanjakan. Oke, oh iya agak panjang juga ya. Ini sebenarnya kalau misalnya kita tidak menggunakan lampu ini kita nggak bisa lihat sama sekali penerangannya. Cuman ada beberapa rumah yang menyalakan lampu-lampu kecil. Cuman kalau ke sana nih benar-benar nggak kelihatan sama sekali, udah nggak ada. Pokoknya kalau misalnya tidak ada rumah warga, nggak ada lampu sama sekali. Oh, oke. Fadi, Ya. ini barusan ada di sini nih, ada sosok perempuan. Dia berjalan gitu, tapi hilang di tengah. Hilang tengah jalan sini ya? Oke, hilang. Sebentar deh. Oh, Apa, Sar? ini kan kita sepi banget kan? Ini sepi banget sih. Nggak denger apa-apa ya. Tapi ini kayak ini tau nggak, kayak lagi kegiatan.
kayak lagi di pasar, lagi di Ini nggak ada pasar kali, Sar. Ini kan, nih, ini sekitar 500 meter ke sana tuh baru ada beberapa rumah warga. Pasar dari mana? Nggak ada pasar kali. orang bicara, ada yang lagi jalan, itu apa sih, orang berkegiatan. Ini kan yang masuk informasinya sedikit-sedikit. Setelah ngeliat sosok perempuan lewat tadi, aku ngeliatnya kayak pasar gitu, bukan pasar ya, apa kayak Pusat di sebuah keramaian. desa, apa namanya, yang rumah-rumah terus lagi pada ngobrol, kayak ada Oke, kegiatan oke. di siang hari. Iya, iya. Di sekitar sini, Sar? Oke. Ini bisa kelihatan nggak sih background belakang kita kayak gimana? Ini sebenarnya gelap banget ya? Boleh Gelap dong, gue banget. minta night shot satu dong? Iya. Satu aja. Ini benar-benar nggak ada cahaya sama sekali. Oke, dan bisa dilihat di belakang ini seperti apa ya? Ini sebenarnya kayak kebun tapi agak membukit ya. Ini makin kesini agak lebih berat ya, Fadi. Iya. Di sini. Semakin gua ngerasain semakin kita nanjak nih, ini semakin kepala kerasa berat. Fadi, Ya, ini kok ada yang duduk di sini ya? duduk di mana? Nih, yang aku center nih. Di pohon. Enggak, duduk di jalanan. Ini. Iya. Nggak ada siapa-siapa, Sat. 1, 2, 3, madep ke sana. Ngeliat ke sana. Iya, Apa sosoknya? perempuan Nih, sini. madep ke sana. Ada 2 anak-anak tapi nggak jelas, nggak bisa kelihatan laki-laki atau perempuan. Ada satu lagi laki-laki pakai. Ini ramai banget di sini. Ada ini loh, pakai apa ya? Kupluk. Bukan. Ikat kepala. Ikat kepala yang kayak kain gitu. Nih, Sar, jangan jauh-jauh, Sar. sini, sini, sini. Ini? Oh, ini? Laki-lakinya di situ. Oh, ada di situ. Laki-lakinya. Tapi mereka nggak ada yang ngeliat ke kita. Tidak, dan tidak merasa terganggu. Tidak merasa terganggu. Oke, pemirsa Memburu Misteri, mungkin sebelum kita mulai penelusuran lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenai tempat atau daerah ini, narasumber kita udah ada ya? Boleh kita undang Pak Leo ya namanya? Oke, boleh kita normalin dulu lampunya? Pak Leo, Assalamualaikum Pak, selamat malam. Ya, masalah. Iya, boleh di tengah sini Pak? Oke, Pak Leo, kita kan sempat mendapatkan data dari tim kreatif Memburu Misteri ini bahwa 2014 silam tempat ini, pedesaan ini sempat terjadi longsor. Dan kemudian dikatakan bahwa rumah-rumah ini bukan hancur, tapi hilang. Itu boleh ceritanya gimana Pak? Boleh untuk cerita detailnya? Detailnya pada saat bulan Januari 2014 terjadi kita bencana longsor yang dikatakan jadi pada waktu itu terjadi malam Kamis sekitar jam 2-an, apa namanya yang dikatakan Lagi jaga, siskamling enggak? Siskamling kira-kira belum tidur lah. Ya kan, jadi suara-suara gemuruh, tahu-tahu terus ada retak-retak, terus siang harinya kan terjadi ya kan keretakan, baru warga panik Siang hari? siang hari. Jadi selama ini 15 hari. Oke, Ya, jadi 15 hari secara berturut-turut ya, hampir 2 minggu Jadi, lebih. per detik lah katakan labilnya jalan tanah ini. Jadi bukan dikatakan sekaligus longsor nih Pak. Jadi rumah-rumah, jadi ada juga yang hilang, ada yang hancur. Hilang dalam artian bahwa jadi kalau hancur mungkin ada puing-puingnya ya. Ya. Kalau hilang berarti bisa saja itu tertelan tanah langsung Iya, gitu betul. ya? Ada sebagian tertelan tanah, ada juga sebagian yang hilang, ada juga sebagian bangunan yang masih bisa dikatakan 1-2 lah kayu-kayunya. Gitu. Boleh tahu sekitar berapa rumah nih yang Sekitar hilang? kurang lebih 82 kakak. Kalau nggak salah semenjak kejadian 2014 itu baru sempat ada
predikat kampung ini adalah kampung horor karena tidak ada lagi yang mau menghuni daerah longsor itu ya. Kalau boleh tahu kondisi longsornya itu di mana titiknya? Dari titiknya kita ini mulai dari ujung jembatan sini sampai ujung warung saya, Pak. Dari ujung jembatan, nah, sampai kita pas ujung warung saya itu, pas jembatan. Oh, berarti dari jembatan itu berarti sampai ke warung sana itu, wah ini cukup jauh sekali, Pak. Iya, gede juga ya. Besar juga ini, besar juga. Ini tapi emang ini banget tadi, coba lihat deh. Bisa disenterin nggak? Ini tuh curam banget, lihat nggak sih? Iya ini. Nah, Ini dulu di kanan kiri rumah, Pak. Dulu ya. Ya. Tapi sekarang udah nggak ada yang berani lagi ya, karena kejadian longsor itu ya. Ini dari titik ini ya, jembatan. Ini jembatan. Iya. Dari titik ini Ya. sampai ke jalan ujung sana. Iya. Oh, itu patahannya terus terjadi hampir 15 hari. 15 hari. Oke. Pak, dengar-dengar katanya kejadian ketika longsor itu selalu di jam yang sama. Itu bener nggak beritanya? Betul. Itu kejadiannya malam hari, pagi hari. Malam hari, jadi ya sekitar jam 2-an lah awal pertama itu. Selain ada cerita itu, ada cerita apa lagi nih Pak di jalan ini Pak? Pokoknya ketika sudah ada predikat kampung ini kampung horor, kemudian mulai banyak Ada kejadian-kejadian. salah satu mobil santri dari Cianjur, langsung dia terbalik seketika tiba-tiba. Oke. Itu jadi luka-luka, cuma luka-luka aja, Pak. Di jalan ini? Ya di jalan ini, Pak. Oke. Kejadiannya itu kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal. Itu aja. Ya. maaf nih Pak. Ya. Penasaran kan dari tadi saya mencoba melihat dari sisi lain ya dengan kepekaan mata saya. Kalau Bapak sering mendengar nggak cerita warga di sini yang suka melihat sosok perempuan? Kalau mendengar sosok perempuan, belum. Cuman mendengar suara gaduh. Seperti kayak batu dibelah, jadi dilempar ke salah satu rumah. Jadi bunyi-bunyi gitu, Kak, bising gitu, Pak. Padahal tidak ada setelah saya Nggak sampai, ada Pak. sama sekali ya? Nggak ada. Oke, Kecelakaan kalau tunggal. misalnya sosok-sosok sendiri Pak, ada nggak warga-warga sini yang melihat sosok penampakan yang ternyata itu bukan manusia gitu? Waktu itu saya sekitar jam 12, saya masih belum tutup warung. Jadi ada sosok orang ini lewat, padahal nggak ada. Oke, kalau sosok perempuan yang tadi Sarah bicarakan berarti Pak Leo belum sama sekali melihat ya? Sekali melihat, mungkin kalau orang lain pasti udah nggak sadar. Oke, berarti Pak Leo sendiri kalau misalnya melihat sosok wanita itu belum pernah, tapi beberapa warga banyak yang cerita juga ya? Cerita, itu aja. Oke, mungkin kita coba untuk melakukan penelusuran terlebih dahulu. Sarah, ngerasainnya di mana? Di bagian sini sih. Oke, Pak Leo minta izin dulu sebentar, boleh? Saya sama Sarah melakukan penelusuran. nggak apa-apa. Mungkin Pak Leo nanti jangan jauh-jauh, kita pengen Oh, ada iya, cerita Pak. lagi, Makasih, oke? ya, ya. Oke, Pak Leo. Ya. Oke, Sar, di sekitar mana? Bukan sesuatu yang ingin bicara, tapi tadi mulai berdatangan lagi gambar itu pada saat Pak Leo bercerita tentang apa yang ada di sini di kiri kanan. Dan menjawab tadi kan sempat dengar suara gaduh, maksudnya mendengar suara kayak ada kegiatan gitu. Nah ini tuh kita tarik mundur sebelum kejadian ini, dulu entah tahun berapa, karena masih dengan bebetan kain, orang bawa kayu, semuanya nyeker. Di sini tuh kayak ada perkampungan. Iya. Dan jadi untuk masuk ke sini emang kayak jalannya tuh terpencil gitu, maksudnya jauh. Dan pas udah nyampe di sini emang ada satu perkampungan yang aku kalau ngelihatnya antara sesama warga yang ada tuh Udah ini banget apa sih? keep in touch gitu semua, apa kenal semua? Iya kayak sangat menyenangkan melihat kegiatannya tuh semuanya ketawa, ada anak-anak main. Oke, sebentar. Boleh nggak kalau misalnya gue bertanya seperti ini, Sat? Kalau lu memang melihat flashback ke belakang kejadian bahwa di sini ada perkampungan segala macam, terus kemudian ketika zaman sudah berganti, sempat, gue makin merinding ya ngomongnya. Oke, ketika zaman sudah berganti, kemudian dibangun perumahan yang real ya, atau mungkin yang tanda kutip kampung tanda kutip itu nggak suka kalau misalnya tanah mereka dipakai, itu bisa terjadi hal seperti itu nggak sih? Nah tunggu, ini sambil kayak
kan ini juga gue masih bingung nih apa korelasinya. Tapi yang tadi gue mau bilang sama lo nih, setelah ngelihat kegiatan mereka yang happy, semuanya senang-senang, itu orangnya nggak ada, Hilang. hanya bangunan. Ini yang lihat ya sekarang, Orangnya hilang, bangunannya. bangunannya tetap ada. Itu jadi kayak tiba-tiba kayak kota mati. Bangunannya tetap ada, orang hilang. Iya. Berkebalikan dengan kejadian di 2014. Bangunannya hilang, tapi orangnya alhamdulillah tadi sempat dapat kabar juga bahwa di 2014 itu tidak ada korban sama sekali ya. Tidak ada korban sama sekali. Ini kebalikan banget.